Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feby Audia dengan NIM 4012311019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang negara Israel yang menyerang kapal penumpang yang bermuatan tenaga medis dengan berbendera Turki. Dalam kasus ini, kapal penumpang yang bermuatan tenaga medis di Laut Merah untuk merawat korban Palestina dan Israel diserang. Sedangkan kita mengetahui bahwa dalam perang yang diatur dalam hukum humaniter terdapat beberapa bangunan yang tidak boleh diserang, yaitu salah satunya penyerangan tenaga medis dan rumah sakit. Di mana dalam hal ini pihak medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Lalu Konvensi Jenewa 1949 yang kedua yang memperkuat dan memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada konvensi pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi rumah sakit kapal. Nah, Pasal 1 Draft Artikel International Law Convention 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Dalam konteks hukum internasional, pertanggungjawaban dapat dipertanyakan dalam situasi serangan terhadap kapal penumpang yang bermuatan rumah sakit ini yang beroperasi di perairan internasional. Nah, untuk menentukan apakah negara Israel dapat dimintai pertanggungjawaban, perlu dilakukan analisis berdasarkan beberapa aspek hukum internasional yang relevan. Nah, yang pertama itu adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS. UNCLOS ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut termasuk perairan internasional. Jika serangan terhadap kapal terjadi di luar wilayah perairan teritorial Israel, maka UNCLOS ini dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan pertanggungjawaban negara Israel ini. Yang kedua, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Konvensi Jenewa ini mengatur perlindungan bagi korban perang, termasuk personal medis dan kapal rumah sakit. Serangan terhadap kapal rumah sakit dan tenaga medis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Jika Israel melanggar ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan ini, dapat muncul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban negara tersebut. Nah, yang ketiga adalah hukum hak asasi manusia internasional, yaitu serangan terhadap kapal yang merawat korban konflik dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas akses kesehatan dan perlindungan terhadap tindak kekerasan. Nah, tanggung jawab internasional ini atau international responsibility atau yang sering kita sebut dengan tanggung jawab negara, states responsibility, dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau suatu individu lainnya. Nah, dalam kasus ini kan Israel menyerang kapal penumpang yang berisikan tenaga medis bisa masuk ke dalam beberapa kesalahan. Yang pertama, Israel sebagai negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk menghormati kehidupan manusia yang menghindari serangan terhadap kapal penumpang yang tidak terlibat dalam konflik. Yang kedua itu, serangan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum internasional karena menyerang kapal penumpang yang tidak bersenjata. Yang terakhir, serangan tersebut dapat menyebabkan kerusakan ataupun kerugian baik fisik maupun psikologis terhadap penumpang kapal dan tenaga medis yang berada di dalam kapal tersebut. Nah, dalam kasus ini kapal rumah sakit tersebut berada di wilayah internasional sehingga serangan yang dilakukan oleh tentara Israel bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Negara Turki yang merupakan bendera kapal bisa meminta pertanggungjawaban dari Israel atas serangan tersebut. Lalu dipertegas dalam Konvensi Jenewa keempat bahwa perlindungan untuk tenaga medis selama perang termasuk dalam Konvensi Jenewa keempat. Nah, konvensi ini melindungi personal medis termasuk dokter, perawat, para medis, fasilitas medis, dan transportasi medis dari serangan militer. Tujuannya untuk memastikan bahwa layanan medis tetap tersedia bagi semua pihak yang terkena dampak konflik bersenjata sesuai dengan peraturan hukum humaniter internasional. Jadi, Israel bisa dimintai pertanggungjawaban karena pelanggaran yang serius.
kasus ini akan dibawa ke pengadilan internasional untuk diputuskan. Nah, pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, khususnya Protokol Tambahan 1 tentang perlindungan konflik internasional yang meliputi perlindungan terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan, dapat mengakibatkan berbagai sanksi. Sanksi yang mungkin diberlakukan termasuk isolasi politik, embargo senjata, atau tindakan hukum internasional melalui pengadilan internasional atau lembaga internasional lainnya. Selain itu, negara yang melanggar konvensi tersebut dapat menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara dan organisasi internasional untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional ini. Nah, untuk menentukan kemana kasus ini akan diadili, tergantung pada sifat serangan dan mekanisme hukum internasional. Beberapa opsi yang mungkin kasus ini akan dibawa yaitu yang pertama yaitu Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Jika terdapat bukti yang kuat bahwa Israel ini melakukan serangan yang merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, pihak yang berkepentingan dapat melaporkan kasus ini kepada ICC. Namun perlu dicatat bahwa Israel ini kan tidak menjadi anggota ICC, sehingga proses hukum di ICC ini dapat lebih kompleks dalam kasus yang melibatkan Israel. Yang kedua yaitu Pengadilan Internasional atau Pengadilan Penyelesaian Sengketa. Nah, kasus ini tuh dapat diajukan ke pengadilan internasional atau pengadilan regional seperti Pengadilan Internasional Keadilan atau Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia jika negara-negara terkait telah mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut. Nah, yang terakhir adalah bisa dilakukan negosiasi diplomatik atau arbitrase. Nah, negara-negara terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi diplomatik atau melalui proses arbitrase yang diatur dalam hukum internasional ini. Jadi, pada kesimpulannya, Israel bisa dimintai pertanggungjawaban karena menyerang tenaga medis tanpa sengaja tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter. Nah, mereka ini kan dilindungi oleh hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.